Bab 4, metode penelitian. Metode yang digunakan. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif lebih menitik beratkan pada pengujian teori melalui variabel-variabel penelitian yang berupa numerik, analisis data melalui prosedur statistik, serta pemodelan matematis. Bersifat asosiatif, penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh atau juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini terdiri dari industri perbankan syariah yang terdaftar di BEI, BI, dan OJK, terdiri dari 15 bank umum syariah, dan sampel dari penelitian ini terdiri dari 11 perusahaan perbankan syariah. Teknik pengumpulan data. Penelitian kepustakaan dari Bursa Efek Indonesia, dari website resmi Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dari OJK, dan perusahaan perbankan syariah terkait. Sumber data. Data sekunder studi kepustakaan dari OJK, BI, dan BI. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit periode 2015 kuartal pertama hingga 2019 kuartal keempat. Pengujian data dengan data panel melalui software Review 10 dengan model Common Effect, Fixed Effects, Random Effects. Melalui pengujian uji Cho, uji Osman, uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolonitas, uji heteroskodensititas, uji autokorelasi. Uji regresi linear berganda yang terdiri dari uji T, parsial, uji F, simultan, dan uji koefisien determinasi. Operasional variabel. Return of asset ROA adalah rasio laba sebelum pajak terhadap total aset. Dengan menggunakan skala rasio, pengukurannya adalah laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset. Nilai efisiensi DEA atau non-parametrik umumnya digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank syariah untuk mengukur efisiensi teknis, efisiensi murni, dan efisiensi skala bank syariah. Dengan menggunakan skala rasio, pengukurannya adalah HS jumlah HM I sama dengan 1, US dan YI dibagi jumlah N, J sama dengan 1, OJS kuadrat kali JS. Capital Agency Ratio, CAR. Rasio yang diperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko. Skala pengukuran dengan rasio, pengukurannya adalah total modal bank dibagi total aset. Beban operasional terhadap pendapatan operasional (OPO). Rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Skala pengukuran dengan rasio, pengukurannya dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Non-performing financing (NPF), rasio pembiayaan bermasalah digunakan sebagai pengukur tingkat kegagalan pengembalian kredit. Skala pengukurannya dengan rasio, pengukurannya dengan pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan. Financing to debt ratio (FDR), rasio perbankan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Dengan menggunakan skala rasio, pengukurannya pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan. Islamic Corporate Governance. Implementasi Islamic Corporate Governance pada bank syariah dapat dilihat dari pembentukan Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah pada perbankan syariah. Dengan skala rasio, Islamic Corporate Governance diukur berdasarkan data sekunder laporan tahun keuangan yang terdiri dari ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Direksi, ukuran Komite Audit, ukuran Dewan Pengawas Syariah. Inovasi produk. Inovasi adalah tindakan proses melakukan perubahan dari sesuatu yang telah terbentuk menjadi sesuatu yang baru. Skala pengukuran dengan dummy. Pengukuran inovasi dengan inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi layanan. Office channeling. Office channeling adalah kantor bank konvensional yang terletak di satu daerah dengan kantor cabang syariah dari usaha unit syariah. Dengan menggunakan skala rasio atau unit, office channeling diukur dengan melogaritmakan jumlah gerai bank yang dibuka oleh masing-masing bank umum syariah. Financial teknologi. Pengukuran teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru. Dengan menggunakan skala rasio, pengukuran menggunakan layanan interaktif. Variabel makro terdiri dari inflasi. Indikator makroekonomi nasional yang dipergunakan terdiri dari 4 instrumen, yakni inflasi, tingkat suku bunga Bank Indonesia, ISHG, dan nilai tukar kurs rupiah terhadap US dollar. Pengukuran dengan skala rasio. Dengan pengukuran perhitungan inflasi dapat dilakukan melalui tingkat inflasi, yaitu perhitungan terhadap tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Rancangan analisis dan uji hipotesis.
Tahap pertama yaitu menghitung nilai efisiensi dengan pendekatan non-parametrik data analytic analysis dengan pendekatan intermediasi dengan rumus jumlah M I sama dengan 1 dibagi jumlah N J sama dengan 1. Variabel yang digunakan dalam menghitung nilai efisiensi variabel input dan variabel output. Variabel input terdiri dari aset tetap yaitu aset tanah, gedung, kendaraan diambil dari neraca. Biaya SDM yang terdiri dari biaya gaji karyawan dan tunjangan lainnya diambil dari rugi laba. Jumlah simpanan yang terdiri dari total penghimpunan dana pihak ketiga, total dari penghimpunan dana tabungan wadiah, tabungan giro, dan deposito. Sumbernya dari neraca. Variabel output terdiri dari pembiayaan, total pembiayaan mudharabah, syarokah, murabahah, ijarah, dan selam. Sumbernya dari neraca. Pendapatan operasional, pendapatan bagi hasil, pendapatan jual beli, dan bonus. Sumbernya dari rugi laba. Pendapatan lainnya yaitu pendapatan operasional lainnya. Sumbernya dari neraca. Tahap kedua, menghitung determinan nilai efisiensi DEA dengan model regresi Tobit dengan rumus nilai efisiensi B0 plus B1 len KAR 1 IT, B2 len BOPO 2 IT plus B3 len NPF 3 IT plus B4 len FDR 4 IT plus B5 len I plus B5 len ICG 5 IT plus 6 IP 6 IT plus B7 OC 7 IT plus B8 FT 8 IT plus B9 IF 9 IT plus EIT. Tahap ketiga, menghitung determinan profitabilitas dengan model regresi data panel Z B0 plus B1 len NFF 1 IT plus B2 len KAR 2 IT plus B3 len BOPO 3 IT plus 4 plus B4 len NPF 4 IT plus B5 len FDR 5 IT plus B6 len ICG 6 IT plus B7 IP 7 IT plus 8 OC 8 IT plus B9 FT 9 IT plus B10 IF 10 IT plus E IT, di mana Z adalah profitabilitas ROA, NPF adalah nilai efisiensi bank ke-1 pada periode tahun ke-T dalam presentasi, di mana TE adalah skor efisiensi, PT adalah skor efisiensi teknis murni, ES skor teknisi efisiensi, NPF adalah skor efisiensi keuntungan alternatif, B0 reserve, B1 koefisien variabel KI, KAR adalah manajemen rasio pemodalan, KAR manajemen risiko pemodalan, BOPO manajemen risiko operasional, NPF manajemen risiko pembiayaan, FDR manajemen risiko likuiditas, ICG implementasi Informed Governance, IP inovasi produk, OC total office channeling, FT penggunaan finansial teknologi, IF pertumbuhan inflasi. Pemilihan teknik model estimasi data panel. Metodologi dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan data panel dapat dilakukan dengan melalui 3 pendekatan, diantaranya yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. CEM yaitu mengombinasikan data time series dan cross section tanpa memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan adalah sama dalam berbagai kurun waktu penelitian. FEM adalah menggunakan variabel dummy dalam penelitian untuk mewakili perbedaan antara perusahaan seperti budaya kerja, manajerial, intensif, dan atau antar waktu pengujian. Dan REM menggunakan residual antar error term, antara time series maupun antar cross section. Model ini mengestimasi data panel di antara variabel pengganggu mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. Nah, untuk memilih model estimasi mana yang paling tepat dalam penelitian ini, maka ada beberapa pengujian yang harus dilakukan, yaitu uji CO. Uji CO dilakukan untuk menentukan apakah CEM atau FEM yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. HOCEM, H1 FEM. Apabila nilai probabilitas F lebih besar daripada 0,05, artinya HO diterima, dan yang diperlukan dalam mengestimasi data panel adalah CEM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F lebih kecil daripada 0,05, maka yang digunakan adalah FEM.
Kemudian uji Hostman. Uji Hostman dilakukan untuk memilih apakah FEM atau REM yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. HO REM, H1 FEM. Apabila nilai probability chi-square lebih besar daripada 0,05, artinya H0 diterima dan yang dipergunakan dalam estimasi data panel adalah REM. Sebaliknya, jika nilai probability chi-square lebih kecil daripada 0,05, maka yang dipergunakan adalah FEM. Uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier hanya dilakukan apabila uji Cho menerima CEM atau uji Hostman menerima REM. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah CEM atau REM yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. HO CEM, H1 REM. Apabila nilai probability persebagian lebih besar daripada 0,05, artinya HO diterima dan yang digunakan dalam mengestimasi data panel adalah CEM. Sebaliknya, jika nilai probability persebagian lebih kecil daripada 0,05, maka yang digunakan adalah REM. Kriteria pengujian hipotesis H01 sampai H09 P sama dengan 0, yaitu CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, inovasi produk, office channeling, finansial teknologi, dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Hipotesisnya T hitung lebih kecil daripada T tabel atau P value lebih besar daripada 0,05. HA1 sampai HA9 P tidak sama dengan 0, yaitu CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, inovasi produk, office channeling, finansial teknologi, dan inflasi secara parsial berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Hipotesisnya diterima apabila T hitung lebih besar daripada T tabel atau P value lebih kecil daripada 0,05. H10 P sama dengan 0, bahwa CAR, BOPO, NPF, FDR, ICC, inovasi produk, office channeling, finansial teknologi, dan inflasi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi pada bank umum syariah di Indonesia. Hipotesis bisa diterima apabila F hitung lebih besar daripada F tabel atau V value lebih kecil daripada 0,05. HA10 P tidak sama dengan 0, bahwa CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, inovasi produk, office channeling, finansial teknologi, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Hipotesis bisa diterima apabila F hitung lebih besar daripada F tabel atau V value lebih kecil daripada 0,05. H11 sampai H20 V sama dengan 0, bahwa nilai efisiensi CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, inovasi produk, office channeling, finansial teknologi, dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Hipotesis bisa diterima apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel atau P value lebih besar daripada 0,05. HA11 sampai HA20 P tidak sama dengan 0, bahwa nilai efisiensi CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, inovasi produk, office channeling, finansial teknologi, dan inflasi secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Hipotesis bisa diterima apabila T hitung lebih besar daripada T tabel atau V value lebih kecil daripada 0,05. H21 P sama dengan 0, bahwa nilai efisiensi CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, inovasi produk, office channeling, finansial teknologi, dan inflasi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Hipotesis bisa diterima apabila F hitung lebih besar daripada F tabel atau P value lebih kecil daripada 0,05. HA21 P tidak sama dengan 0, bahwa nilai efisiensi CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, inovasi produk, office channeling, finansial teknologi, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Hipotesis bisa diterima apabila F hitung lebih besar daripada F tabel atau P value lebih kecil daripada 0,05. Cukup sekian penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih.